dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. 91,1 FM Radio Rabbani Merajut Ilmu dan Peradaban, generasi Rabbani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk berjumpa di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Dan alhamdulillah untuk hari ini ketiga guru kita sudah berkesempatan hadir di studio. Kita akan membahas sebuah perbincangan yang kita beri judul SPPD, syarat pahala paripurna diterima. Ini seperti apa dan bagaimana nanti kita akan dengarkan masing-masing penjelasan dari guru kita. Karena banyak saat ini yang mengatakan bahwa syarat diterimanya ibadah itu dua, yang salah satunya adalah ikhlas, dan ikhlas itu adalah tidak mengharapkan apa-apa, apalagi pahala. Ini apakah benar atau seperti apa nanti kita akan dengarkan. Taib generasi Rabbani dan pemirsa KMTV, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita langsung sapa guru-guru kita yang sudah hadir di studio. Ada guru kita Ustadz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, kabar baik Ustadz ya? Alhamdulillah. Kemudian ada guru kita Ustadz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Kabar baik Ustadz. Alhamdulillah. Kemudian ada guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Kabar baik Ustadz ya? Taib. Generasi Rabbani dan pemirsa KMTV, untuk tidak memperpanjang mukadimah, kita akan langsung kepada pembahasan. Dan seperti biasa, yang sudah-sudah kita akan minta kesediaan untuk pertama ini guru kita Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustadz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi khalaqa fawsawwa wallazi qaddara fahada. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la jalla wa ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa mustafa. Sallallahu alaihi wa ala ali baitihi as-sadati asy-syurafa. Wa ashabihi al-kiramin nubala ahli as-sidqi wal wafa wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumil jazaa'il awfa. Amma ba'du, fa usi nafsi wa iyyakum ayyuhal muslimun wa ayyatuhal muslimat, al mustami'una wal mustami'at wal musyahidun wal musyahidat bi taqwallahi haqqat taqwa wa muraqabatihi fis sirri wa najwa. Fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa fatamassaku minal islami bil urwatil wuthqa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Al-sada al-ashar masyayikh al-afadil, para alim ulama, para asatizah, nenek mama, tokoh adat, tokoh masyarakat, baik yang mendengarkan ataupun yang menyaksikan dimanapun berada, khususnya masyayikh kita yang sama-sama hadir pada waktu pagi ini di studio KMTV Pekanbaru. Fadilatul Syekh Dr. Hidayatullah Ismail hafizahullah, ahlan wa sahlan, wa Fadilatul Syekh Dr. Helmi Basri Ad-Dawudi, ahlan wa sahlan wa marhaba, wa akhuna al-aziz al-mutafannin al-qadir Syekh Rinaldi Amran, la zala musaddadan muwaffaqa
dan saudaraku di studio Ustadz Adnan Abu Aldian dan yang di studio 91,1 FM Radio Rabbani. Semoga semuanya pagi ini kita jumpai dalam keadaan iman yang semakin kokoh, keyakinan yang semakin teguh, dan hati yang senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya nikmat iman Islam yang akan membawa kita aman dan tentram dimanapun kita berada. Selama itu dipegang, maka kita akan senantiasa berbahagia insyaallah ta'ala. Mengawali pertemuan pada pagi ini, saya selalu dapat bagian yang pertama ya, dan yang bernas-bernasnya nanti akan disampaikan oleh Syekh kita berdua. Saya pembuka, kemudian Dr. Hidayat mungkin akan melanjutkan dengan isi. Saya Helmi biasanya sebagai bagian-bagian yang menyimpang. Nah, karena ini perlu juga diingatkan, ya, untuk diingatkan. Taib, judul kita pagi ini SPPD, Surat Perintah Perjalanan Dinas. Syarat pahala paripurna didapat. Masya Allah, tabarakallah. Saya kira tadi surat perintah perjalanan dinas. Tapi memang kita di dunia ini memang dalam perjalanan dinas. Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau orang yang sedang dalam perjalanan. Dua-duanya takkan menetap lama, dan dua-duanya mau tidak mau akan berakhir perjalanannya, dan selesai dinasnya kembali ke habitat aslinya atau kepada komunitasnya. Dan tentu saja orang asing merantau atau orang musafir mesti ada tujuan, mesti ada sesuatu yang ingin didapat. Pasti itu. Orang dalam melakukan perjalanan musafir mesti ada yang ingin dia dapatkan atau yang ingin dia uruskan supaya kepentingannya didapat dan selesai. Nah, kita di dunia ini juga seperti itu. Ya, seperti perjalanan dinas loh Ustaz, ya, sebentar ya, tidak lama. Nah, kita lebih banyak berada di tempat asli kita. Ya, kalau yang bekerja kantor ya di kantornya. Dan ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hikmahnya sudah menghendaki dalam Lauhul Mahfuz bahwa Adam pertama kali diciptakan di surga, lalu diberikan kepadanya apapun yang diinginkan, ya, orang di surga. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi asy-syajarata fatakuna minadh dhalimin. Diamlah kamu di surga ini dan makanlah apapun yang kalian inginkan, yang semuanya menyenangkan, ragadan, menyenangkan. Tapi jangan, ingat, ini pohon yang satu ini jangan didekati. Bahasanya jangan didekati, bukan jangan dimakan. Karena kalau sudah didekati pasti tertarik dan terpikat. Nah, iblis alaihi la'natullah, syaitanur rajim, dia sudah bersumpah tidak akan rela kecuali memang Adam juga harus digelincirkan. Fa'azallahuma asyaitanu anha fa'akhrajahuma mimma kana fi. Karena dia sudah tergelincir dan tergelincirnya syaitan, tergelincirnya Adam dan Hawa bukan
bukan apa namanya pekerjaan senang. Bukan pekerjaan mudah bagi iblis. Dia sampai bersumpah. Dia sampai bermain logika. Sampai memalsukan berita. Nah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dia bersumpah kepada keduanya, saya ini abang kalian. Ingin memberi nasihat. Percayalah. Percayalah kah? Ini kalian saya beri nasihat. Apa yang dinasihat? Mana harkuma rabbukuma antilkuma syajarati illa an takuna malakaini atau takuna minal khalidin. Adam, kamu tahu kan saya lebih tua. Sebelum kamu diciptakan, saya sudah tahu rahasianya. Kan itu, saya sudah mengetahui. Yang kamu dulu belum ada. Ya, mendengar cerita itu, tertarik juga kan? Ya, apa itu? Ma nahakuma rabbukuma antilkuma syajarah illa an takuna malakaini atau takuna minal khalidin. Kamu tuh rahasia atau enggak? Percayalah sama abang. Percayalah. Kalau kalian nak lurus jalannya, nak tetap lama di surga ini, dengar saya. Tapi abang kan ada keluar. Itu karena saya melawan. Karena saya tidak mau disuruh sujud. Demi mempertahankan tauhid katanya. Tapi iblis tidak bilang itu. Ini yang pembela iblis yang bilang begitu. Nah. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah. Jadi kamu tuh tak dilarang mendekati pohon itu kecuali ada rahasia. Kalau kalian dekat-dekat, kalau kalian makan, kalian jadi malaikat. Percayalah tuh. Kalian jadi malaikat. Kemudian kalau sudah jadi malaikat, kalian tak ada dosa, kekal di surga ini. Masuklah subuhat ini pada Adam. Padahal Allah sudah ingatkan sebelumnya. Ini musuhmu. Ya, ini musuh kamu berdua. Tapi subhanallah kadang-kadang musuh pun bisa menjinakkan kita dengan makar dan tipu dayanya. Makanya tidak boleh kita terpedaya oleh main akal-akalan dan logika orang. Kalau sudah kita tahu ini dari Allah dan Rasul, tidak usah percaya logika lagi. Karena logika itu banyak sekali menyesatkan. Mulai dari orang tua kita, Abul Bashar dulu. Barang yang sudah jelas dari Allah dan Rasul, lalu muter-muter berlogika, logika ini yang banyak menyesatkan. Karena rata-rata ahli sesat dan pencetus aliran sesat, orang-orang yang cerdas menggunakan logika. Iblis sendiri kan sesat karena logikanya. Beda dengan malaikat menggunakan ketaatan dan imannya. Adam antara keduanya. Kadang-kadang berlogika, kadang-kadang ikut perintah. Akhirnya ketika dia ikut logika iblis, dia tergelincir. Fawaswasalahum apa namanya? In mana hakuma rabbukuma an tilkum asy-syajarah illa takuna malakaini au takuna minal khalidin. Kecuali kamu nanti akan menjadi orang yang kekal di surga. Akhirnya apa? Badallahuma bighurur. Akhirnya berhasillah iblis memperdayanya. Falamma dzaqash syajarata. Setelah merasakan buah pohon itu, badat lahuma sawatuhuma. Terbukalah pakaian keduanya. Hukuman dari Allah. Ya, dipermalukan. Fatafiqa yakhsifani alaihim min warqil jannah. Akhirnya mereka pun menutup ini sampai akhirnya Allah memberikan kepada Adam kalimat-kalimat yang isinya bertaubat. Akhirnya Allah terima taubatnya. Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Lalu Allah ajarkan kepada Adam kalimat-kalimat untuk bertaubat dan akhirnya Adam bertaubat pada Allah. Cuman sudah apa? Sudah Allah katakan sebelumnya, fatakuna minadh zalimin. Nah, orang zalim patut untuk dihukum. Nah, lalu diberikanlah Adam dikeluarkanlah baginya SPPD.
yaitu surat perintah perjalanan dinas ke bumi ini. Kenapa dikatakan perintah perjalanan dinas? Karena dia akan jadi khalifah, akan menjadi pengelola, jadi pemimpin di dunia ini. Kan manusia yang dijadikan, jin aja kalah sama kita. Jadi kita lebih hebat dari jin sebenarnya. Maka orang-orang yang minta pertolongan jin sebenarnya dia sedang lemah, bukan orang kuat. Orang-orang lemah. Ya, karena yang biasa memakai jasa jin pasti bayar mahal dan tidak jarang bayarnya dengan akidah. Maka hari ini kita katakan bahwasanya siapapun yang mengklaim punya peliharaan jin sebenarnya dia yang dipelihara oleh jin itu, bukan dia yang pelihara jin. Ma'asyal kiram min rahmati Allah. Akhirnya wa qulna bitu minha jami'an. Kami katakan turunlah kalian dari surga itu semuanya. Nah, cuman Allah katakan fa imma yablughannakum minni hudan fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang mengikut petunjukku dia tidak perlu takut dan khawatir. Artinya surat perjalanan dinasnya ditandatangani, dilegalisasi dan akan kembali membawa honor yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ya honor namanya, insentif sih. Ada uang saku yang akan dibawa pulang. Nah, ini yang harus misi kita. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Ternyata Adam alaihissalam ketika diturunkan Allah syaratkan kamu harus ikut petunjuk yang datang dariku. Jadi bukan membuat petunjuk baru untuk kembali dan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana layaknya SPPD, antum kalau ditugaskan ke Bandung jangan pergi ke Bogor, walaupun sama-sama Jawa Barat. Kalau antum ditugaskan Semarang, jangan pergi ke Kudus, walaupun sama-sama Jawa Tengah. Atau pergi ditugaskan ke Batam, lalu perginya ke Anambas, nanti tidak akan dilegalisasikan atau tidak akan ditandatangani, maka tidak cair pahalanya. Nah, disinilah lahir istilah syarat pahala paripurna yang akan didapatkan. Bahwasanya Allah katakan siapa yang ikut petunjukku tidak akan perlu takut khawatir. Dalam surah Arab, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa yang ikut petunjuk yang datang dariku tak akan tersesat dan tidak akan melarat. Mafhum mukhalafahnya, siapa yang tidak ikut maka dia akan tersesat dan akan melarat. Dan ini seperti kata Nabi SAW, yang mengada-ngada akan tersesat. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Sebab segala yang bid'ah itu bukan dari Allah dan Rasulnya, walaupun dikait-kaitkan dengan Allah dan Rasulnya. Walaupun dikait-kaitkan dengan Allah dan Rasulnya. Dan memang segala sesuatu yang keluar dari jalur utama, mesti kebijakan ulama tidak sama. Kebijakan tidak sama. Aturan bisa sama, tapi kalau kebijakan tidak. Nah, ada yang mengatakan boleh saja dibuat asal baik. Ya, ada yang mengatakan tidak. Seluruh yang baik yang bernilai pahala itu sudah ditetapkan dalam undang-undang dan peraturan yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah utus nabi-nabi dan rasul. Ya, lebih dari 124.000 nabi dan rasul. Apa gunanya? Supaya orang tidak meraba-raba. Supaya ada yang akan menandatangani itu. Kalau Imam Ibnul Qayyim menyebutnya sebagai al-muwaqqi'ina an rabbil alamin. Yaitu dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in an rabbil alamin, orang-orang yang memfatwakan sesuatu dalam agama ini. Mengatakan ini berpahala,
ini berdosa, ini halal, ini haram, ini sunnah, ini bid'ah, hati-hati, kita sedang menandatangani atas nama Rabbul Alamin. Makanya kaum muslimin dan muslimat, ketika Allah bercerita tentang dosa-dosa, di antaranya ada dosa syirik dan ada dosa mengada-gada, Allah mendahulukan an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun, yaitu mengada-gada sesuatu atas nama Allah, sesuatu yang kalian tidak ketahui, yang tanpa ilmu. Para ulama menyebutkan kenapa didahulukan ini, karena mudarat berkata tanpa ilmu lebih besar daripada sekedar seseorang berbuat syirik. Walaupun dosa syirik lebih besar, tak terampuni, tapi menyesatkan orang itu lebih banyak mudaratnya daripada melakukan syirik itu sendiri. Misalnya, na'udzubillah, saya melakukan perbuatan syirik, buat sesajen. Lalu atas nama syariat saya buat sesajen syariat misalnya. Ya, saya sendiri, saya tidak ajak orang. Tapi ketika saya fatwakan, ya, bahwa ada sesajen yang bisa dijadikan sesajen syariat dengan nama doa tolak bala, atau sesajen islami diganti mantra-mantra agama lain dengan mantra islami, diganti dengan selawatan tahlilan, akhirnya jadi sesajen atau sedekah laut dan sebagainya. Ini memfatwakan itu lebih berbahaya daripada sekedar orang yang melakukannya. Lebih besar dosanya. Wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Nah, kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah. Maka Allah utus Nabi dan Rasul. Terakhir Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang Allah sebutkan, wallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Dia yang telah mengutus Rasulnya dengan hidayah, petunjuk, wa dinil haq, dan agama yang hak. Di antara tafsir yang disebutkan atau diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas dan murid-muridnya seperti Abu Aliyah, Sa'id bin Jubair, Qatadah dan Ad-Dhahhak, Ibn Muzahim, bahwasanya makna al-huda adalah al-ilmu nafi', wa dinil haq adalah al-amalu as-salih. Al-huda adalah ilmu yang bermanfaat. Sedangkan al-dinil haq adalah amalan yang saleh. Dan amalan yang saleh inilah yang diterima. Inilah yang menguntungkan, inilah yang menyelamatkan. Nah, yang saleh itu apa syaratnya? Syarat amalan itu saleh. Al-Fudail ibn Iyad rahimahullah ketika menafsirkan firman Allah dalam akhir surah Al-Kahfi, beliau mengatakan faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihah. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabbnya. Bahasanya berharap bertemu dengan Allah. Kenapa kita berharap bertemu Allah? Lawannya orang yang takut bertemu Allah. Tadi kalau antum berharap bertemu Allah, karena ada yang diharap. Ketika kita sesuai dengan SPPD yang kita bawa, melaksanakan tugas seperti yang diperintahkan, dan betul-betul lillahi tabaraka wa ta'ala, bukan karena yang lain, maka kita berharap bertemu dengannya. Apa sebab? Sebab itu sudah tertulis. Ini sekian. Ini sekian. Ini sekian. Cobalah orang-orang yang perjalanan dinas. Kuangai cepat dia ingin kembali. Apa sebab? Supaya ini dicairkan. Karena dia berharap memang dapat. Begitulah orang-orang beriman itu berharap pahalanya cair di akhirat. Maka oleh sebab falyamal amalan salihah. Supaya kau berharap bertemu dengan Allah, beramal salehlah. Tapi kalau takut, orang yang tak beramal saleh pasti bertemu dengan Allah takut. Coba bagaimana? Kita ibaratkan, antum diberikan SPPD ke Jakarta. Ternyata antum pergi ke Yogyakarta. Pulangnya pasti tidak ini, pasti berat mempertanggungjawabkan. Anda ke Jakarta, tapi pergi ke Yogyakarta. Jangan antum bilang hujah. Oh, saya kan lebih jauh, lebih banyak biayanya. Saya tidak nyuruh Anda pergi jauh. Saya nyuruh Anda ke Jakarta. Dan ingat, ke Jakarta lebih tinggi honornya pada ke
Yogyakarta tuh lihat kan ada di PMK tuh, Peraturan Menteri Keuangan. Standarisasi SBU-nya ada. Yaitu perjalanan dinas ke Jakarta lebih tinggi daripada perjalanan dinas ke daerah lain misalnya. Nah, jadi ikut dengan yang tertera, ikut yang diarahkan akan mendapatkan pahala yang sempurna dan aku pede untuk kembali. Makanya orang-orang subhanallah, orang-orang yang saleh itu ya bertemu dengan Allah, kembali kepada Allah baginya adalah suatu keuntungan besar. Ingin cepat kembali. Makanya ketika dalam hadis yang tentang hadis tentang ketika malaikat maut datang, kalau dia seorang saleh, dia akan masuk disambut oleh malaikat-malaikat yang berpakaian putih bersih sepanjang mata memandang, membawakan hanut, membawakan kapan dari surga dan seterusnya, harumnya luar biasa. Nah, ketika sampai di kuburnya ditengokkan ini tempatnya surga. Datang amalannya seperti orang yang ganteng dan penampilan yang bagus, menyenangkan. Nah, ketika itu dia bilang Allahumma aqimis sa'ah. Ya Allah, cepatkan datang kiamat. Apa sebab? Bawaannya jelas. Jelas. Legalisirnya jelas, tidak ada penipuan di dalamnya. Tapi mereka yang tidak beramal soleh, orang-orang yang kafir dan munafik, lain halnya. Datang malaikat yang hitam-hitam, bau berbau pula, kemudian ganas-ganas, dan ketika itu bilang, Allahumma la tuqimis sa'ah. Ya Allah, jangan segerakan kiamat. Nah, orang soleh akan ingin segera kiamat didirikan ketika sampai ke alam kubur, karena dia sudah melihat tempatnya di surga. Nah, apa syaratnya mendapatkan tadi? Satu, sekerjakan berdasarkan SK tadi yang sudah dikeluarkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, surat perintah perjalanan dinas kita ke bumi ini. Apa yang diperintahkan? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ai liyuwahhidun, kata Ibnu Abbas. Beribadah kepada Allah dengan mentauhidkannya. Nah, jangan coba-coba untuk memberikan ibadah dalam bentuk apapun yang merupakan jalan kepada syirik kepadanya. Makanya Nabi jelaskan apa-apa saja yang membuat orang cepat syirik kepada Allah. Jangan bangun kuburan, jangan di keramik. Nah, antum bikin keramik dengan alasan memuliakan orang ini. Nabi larang. Maka Nabi perintahkan kepada menantunya Ali bin Abi Thalib, kalau kau temu kuburan dibangun, hancurkan. Ya Syekh, antum sadis ini. Ya, kalau antum bilang sadis, bilang Nabi yang sadis. Karena apa? Karena ini berpotensi untuk merubah tauhid orang. Coba lihat. Orang kalau dia ke masjid, ada kuburan, coba tengok ke masjid itu salat, dia tuh untuk berdoa di kuburan. Mana yang lebih lama dia duduk dekat kuburan tuh? Nah, ustadz besar, nah dai kondang, bahkan nak calon presiden pun lebih percaya untuk pergi ke kuburan daripada berdoa di mihrab lama-lama. Seolah-olah, nah ini kan peluang untuk merubah. Maka Nabi larang, jangan buat kuburan di masjid atau masjid di kuburan. Jangan sholat menghadap kuburan. Kemudian di awal Islam, ketika orang masih mengkultuskan kuburan, dilarang ziarah kubur. Coba lihat. Kemudian Nabi sendiri melarang untuk mengkultuskan beliau. Supaya apa? Supaya jangan rusak SPPD kita tadi. Maka Fudail bin Iyad mengatakan, akhlasuhu wa aswabuhu. Yang amal saleh itu adalah yang paling ikhlas dan yang paling benar. Ma huwa akhlasuhu ya Aba Ali? Qala akhlasu ayyakuna khalisan lillah. Hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi pekerjaan ini ditunaikan hanya lillah. Kemudian wa ma aswabu qala an takuna ala sunnah. Ayyakuna ala sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuma masalah ini banyak orang mengatakan berdasarkan sunnah, bahkan ahli sunnah asli pula. Tapi melaksanakan tidak sesuai sunnah, ini akan mungkin barangkali kita harapkan penjelasannya dari ini mungkin Dr. Helmi dan atau Syekh Hidayatullah, dan saya sebagai pemuka saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib. Jazakallah khairan Ustaz untuk pendahuluannya.
Dan sepertinya kita akan lanjut mendengarkan penjelasan ini dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA hafizahullah taala. Fadhil maskur Ustaz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd, para masyayikh, para guru yang kita muliakan, guru kita Dr. Rasman dan guru kita Dr. Helmi, teman-teman yang berada di studio, Saudara Rai dan Adnan, seluruh kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari dimanapun berada. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah pada pagi yang indah ini, suasana yang sejuk, mudah-mudahan menambah keimanan kita dan menambah kekuatan kita untuk senantiasa menapaki kaki kita menujunya dengan menjalankan sesuai dengan surat perintahnya, tidak keluar dari apa yang telah ditetapkan olehnya, sehingga kita berhak mendapatkan SPPD, syarat pahala paripurna diterima. Ya. Apapun bentuknya, dari seluruh amal dan ketaatan kita, maka kita harus berusaha untuk sesuai dengan SOP-nya, sehingga kita sekali lagi berhak untuk mendapatkan SPPD-nya. Nah, oleh itu saya akan mengawali tentang syarat pahala paripurna diterima. Ya. Syarat pahala, ya. Kalau sedikit saya ingin katakan bahwa pahala itu kita dapatkan tentu kalau amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, syarat diterima amal itu atau syarat amal diterima Allah Subhanahu wa taala, ya, maknanya di sini ada dua. Yang pertama, amal kita diterima sah oleh Allah. Ya, di mana kita seorang hamba melakukan ibadah salat misalnya, maka kita melakukan seluruh amal-amal atau seluruh syarat rukun dan seluruh yang menjadikan amal salat kita terima, maka kita kerjakan. Dan hal ini bisa kita ukur secara zahir. Kita ukur secara zahir, di mana apabila kita memenuhi syarat dan rukunnya, insya Allah amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala sebagai amal ibadah. Sehingga kalau itu merupakan amal wajib, maka gugurlah kewajiban kita di dalam ibadah itu. Dan apabila amalnya amalan sunnah, maka gugurlah kewajiban kita dalam melakukan amal sunnah. Ini yang pertama. Yang kedua, ya, syarat diterima amal bahwa amal kita diberikan pahala oleh Allah dengan paripurna. Dan ini hanya Allah yang tahu. Hanya Allah yang tahu mana amal yang diterima Allah, mana amalan yang tidak diterima Allah, atau mana amalan yang sempurna pahalanya dan mana amalan yang tidak. Seperti mana Nabi katakan dalam sholat, ya, kita sama-sama sholat, ya, imam kita sama, gerakan kita sama, kita mengikut imam. Tapi ternyata ada orang yang ketika bubar sholat, ada yang mendapatkan pahala sempurna dari sholatnya, ada orang yang mendapatkan ya separuhnya, dan seterusnya, sesuai dengan ya ketulusan, sesuai dengan niat, sesuai dengan ya apa yang berpengaruh dalam dirinya dalam melaksanakan ibadah tersebut. Maka bagian yang kedua ini adalah di mana Allah berikan kepada kita ya pahala. Saya kira ini yang menjadi pembahasan kita. Pokok pembahasan kita pada bagian yang kedua, syarat pahala paripurna diterima. Nah, ini yang akan kita bahas. Alhamdulillah, Masya Allah, Tabarakallah. Tadi guru kita Dr. Rasman telah banyak menyampaikan dalil-dalil syar'i yang menjadi dasar amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa pentingnya amalan kita ini
ya betapa kita harus ya berusaha mencari amal-amal yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh syariat Allah Subhanahu wa taala. Ya sehingga keluarlah judul ini. Ya, karena banyak orang yang semangat di dalam beramal tapi kemudian tidak diikutkan dengan ilmu. Nah, ikhwah fillah rahimakumullah, kembali saya sedikit akan mengulang ya bahwa di antara ciri umat Islam ini adalah umat yang menggabungkan antara ilmu dan amal. Ya. Menggabungkan antara ilmu dan amal. Sebagaimana Allah kisahkan di dalam surat Al-Fatihah, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan 3 golongan, 3 kelompok manusia. Yang pertama adalah kelompok orang-orang yang diberi nikmat, yaitu kita minta dalam salat kita minimal 17 kali sehari semalam, ihdinas siratal mustaqim, ya. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ya. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ya. Jalan yang telah engkau beri kepada mereka nikmat. Nah, siapa? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. Para ulama mengatakan kenikmatan apa yang Allah berikan kepada mereka? Kenikmatan di dalam lezatnya melakukan sebuah ibadah. Nah, ibadah yang lezat dan nikmat itu sesuai dengan panduan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimanapun kita akan ya, menambah-nambah atau mengurangi yang tidak sesuai dengan selera kita, itu semua tidak akan menjadi amal yang lezat, walaupun kelihatannya. Ya, orang Masya Allah ibadahnya sambil joget-joget, sambil tepuk-tepuk tangan, ya, sambil keliling-keliling dan seterusnya, kelihatannya. Tapi itu tidaklah lezat. Ya, kelezatan hanya saat itu, bahkan sampai jungkir balik, sampai pingsan dan berpindah alam gitu. Ikhwafillah rahimakumullah, jalan yang kita minta di dalam ibadah adalah jalan yang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta jalan orang-orang yang telah Allah berikan kepada mereka kenikmatan. Inilah umat yang kita, inilah kelompok yang kita minta. Yang kedua ikhwafillah adalah kelompok al-maghdubi alaihim. Mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Orang-orang yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Siapa mereka ini? Ahlu tafsir mengatakan bahwa mereka itu adalah al-Yahud. Mereka orang-orang Yahudi. Ya, mereka dimurkai Allah karena mereka punya ilmu tapi tidak berusaha mengamalkan ilmunya. Nah, kelompok yang ketiga adalah kelompok adh-dhalin. Mereka orang-orang yang tersesat. Orang-orang yang melenceng. Sehingga kenapa mereka tersesat? Hanya dibangun agama itu dengan semangat beramal saja. Semangat untuk berbuat baik. Semangat untuk melakukan amal saleh. Tapi dia tidak kawal amal salehnya itu dengan ilmu. Sehingga dia tidak mendapatkan SPPD. Tidak benar. Kenapa? Karena dia memiliki kekurangan. Nah, orang-orang Yahud yang dimurkai Allah pun tidak mendapatkan SPPD. Kenapa? Karena hanya punya ilmu, tidak memiliki amal. Dan orang-orang Nasrani, mereka hanya bersemangat untuk ibadah, tapi ibadah tidak dikawal dengan ilmu. Nah, oleh karena itulah kita berusaha memahami di dalam Islam ini, amal yang diterima Allah itu memiliki syarat-syarat tertentu. Agar kita tidak masuk kepada kelompok yang dimurkai dan kelompok yang tersesat. Ya, agar amal kita benar harus dikawal dengan ilmu. Kalau sudah berilmu, amalkan. Itulah ciri Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berusaha menghidupkan sunnahnya, berusaha menghidupkan syariatnya, berusaha mengamalkan ajarannya. Ya. Ya fillah rahimakumullah. Di dalam kitab Khudh Aqidatak minal kitabi was sunnah, itu dijelaskan ada 3 syarat yang akan mendapatkan SPPD. 3 syarat mendapatkan ya amalnya itu diterima Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala paripurna. Yang pertama, Muhammad Jamil bin Zainu mengatakan al-imanu billahi wa tauhidu. Ini yang pertama, syarat pertama kali adalah orang beriman. Karena kalau tidak beriman, banyak pun kebaikan yang dilakukan hanya sekedar di dunia, tidak akan bermanfaat baginya di akhirat kelak.
kebaikan yang dilakukan oleh dia tidak akan menjadi amal yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Oleh karena itu, ya, kita harus ya beriman kepada Allah dan mentauhidkan Allah tabaraka wa taala. Beliau menukilkan sebuah dalil dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula." Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, maka tempat mereka adalah surga Firdaus, tempat persinggahan, tempat duduk, tempat tinggal mereka, surga Firdaus. Oleh itu, khafillah, keimanan menjadi dasar utama mutlak agar amal kita diterima Allah dan kita berharap kita mendapatkan SPPD. Ya, paripurna pahala kita terima insyaallah di yaumil akhir. Ya. Orang beriman insyaallah ada harapan SPPD-nya sempurna. Ya. Yang kedua, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam sebuah sabdanya mengatakan, "Qul amantu billah, tsumma istaqim." Ya, katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqamah. Ya. Ini yang harus kita berusaha di dalam kehidupan kita. Keimanan mesti dijaga, keimanan mesti dikawal. Maka subhanallah di dalam konsep pendidikan, ya baik itu kepada anak-anak kita, bahkan hal yang paling pertama untuk kita talkinkan kepada anak kita, qaulul la ilaha illallah. Bayangkan, kaum muslimin dan muslimat yang punya anak kecil yang sudah mulai belajar bicara, maka talkinkan kalimat la ilaha illallah kepada anak kita. Bukan mama papanya dulu, bukan abi uminya, la ilaha illallah. Bahkan sebelum anak kita atau di saat dia lahir pun sudah kita apa? Sudah kita perdengarkan kepadanya kalimat-kalimat tauhid. Ya, kalimat tauhid. Ibnu Qayyim mengatakan agar yang pertama kali masuk ke dalam telinga anak kita apa? Kalimat agung itu. Kita berharap akan menjadi bertumbuh dan berkembang dalam diri seorang anak. Nah, begitu seterusnya kita kawal ya di dalam akidah mereka, di dalam keyakinan keimanan mereka. Ya, dan banyak kisah dalam kehidupan para as-salafus salih bagaimana mereka mengawal anak-anak mereka dengan kalimat-kalimat tersebut. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ini yang pertama, agar ya SPPD kita dapatkan, maka jadilah orang yang beriman kepada Allah dengan iman yang benar dan jadilah orang yang mentauhidkan Allah dengan tauhid yang benar. Ya. Tauhid yang jauh dari kesyirikan. Karena kesyirikan itu lawan dan musuh tauhid itu sendiri. Sampai Nabi SAW berpesan kepada kita, la tusyrik billah in hurrikta au kutilta. Jangan engkau syirik kepada Allah. Jangan engkau ya melakukan tandingan bagi Allah, membuat tandingan bagi Allah. Kalaupun resikonya engkau mesti dimutilasi atau engkau dibakar. Bayangkan. Nyawa melayang tidak ada masalah asal tauhidnya benar. Ya kenapa Bilal bin Rabah sabar menerima ujian ya di saat itu dan cukup mengatakan ahadun ahad. Karena dia tahu bahwa tauhid itu hal yang paling berharga dalam hidup ini. Karena tidak akan ada semua itu nilai di sisi Allah Azza wa Jalla, jabatan, pangkat, ya ketenaran, harta, kedudukan. Tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau dia menjadi orang yang kafir. Ya fillah rahimakumullah. Ammar bin Yasir, Sumayyah dan seterusnya. Kenapa para sahabat tidak gentar melewati musuh? Ya, di perang Badar dengan jumlah yang tidak seimbang, di perang Mu'tah jumlah yang berlipat-lipat jumlahnya yang tidak seimbang. Ya, keyakinan mereka, keimanan itu yang membuat mereka ya merasa kuat. Keimanan itu membuat mereka berani. Keimanan itu membuat mereka teguh di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada dalil yang Allah sebutkan tentang orang-orang munafikin ya, yang mana menunjukkan apapun yang mereka lakukan, yang mereka kerjakan, yang mereka perbuat, maka tidak diterima Allah tabaraka wa ta'ala
dikarenakan kekufuran mereka kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Wa ma mana'uhum an tuqbala nafaqatuhum ya illa annahum kafaru billahi wa rasulih. Coba lihat bahwa Allah tidak ada yang menghalangi ya nafkah yang mereka keluarkan untuk kegiatan sosial, kegiatan agama. Mereka berinfak, mereka mengeluarkan harta dan kekayaan mereka. Apa yang menyebabkan tidak diterima itu ikhwafillah? Karena kekufuran mereka kepada Allah dan Rasul. Bayangkan, keimanan menjadi syarat mutlak agar amal kita menjadi amal yang paripurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, agar SPPD kita sempurna. Yang kedua adalah setelah kita mengimani Allah, al-ikhlasu lillahi wahdah. Al-ikhlasu lillah. Kata Muhammad ya Jamil Zainu, wal amal laisa lahu riya wala sum'ah. Wal amalu lillah, amal yang karena Allah saja kita kerjakan. La riya wala sum'ah. Ya, la riya itu artinya tidak kita memperlihatkan, ya, tidak kita ingin dilihat oleh orang gitu. Atau tidak ingin dipuji orang, disebut-sebut. Karena ada orang kalau dia tidak menceritakan kepada orang amal itu, tidak sempurna rasa di hatinya. Tadi malam saya, Masya Allah, tabarakallah, baru sempurna di hatinya itu. Baru puas dia. Ya karena menceritakan itu kepada orang. Ya. Kalau tidak disebut namanya para muwaqif atau yang menginfakkan di masjid ini, tidak senang hatinya. Maka didatangnya pengurus masjid, buat nama saya di situ. Nah, ini amal yang akan merusak. Anda tidak akan mendapatkan ya SPPD dengan sempurna. Karena ternyata amal Anda itu telah tercampuri dengan riya dan sum'ah. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ya, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahlah kepada Allah Azza wa Jalla dengan ikhlas. Berusahalah kita untuk mengerjakannya lillahi subhanahu wa ta'ala. Agar paripurna amal dan pahala kita di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Dan kita sadar ikhwafillah, keikhlasan itu adalah perkara yang sangat berat. Makanya ya masalah niat, masalah keikhlasan itu perkara yang paling berat di dalam agama kita. Sehingga ungkapan di antara ungkapan para salaf kita ya, bahwa tidak ada yang paling berat bagi saya untuk saya luruskan, untuk saya benarkan melainkan pada niat saya. Tidak ada yang paling berat karena niat itu akan berubah. Karena niat itu akan selalu ya terkotori oleh yang namanya sum'ah dan riya tadi. Atau mungkin ujub, merasa dirinya yang paling hebat yang berjasa di tempat ini. Kalau bukan keluarga kami ini, anak-anak yatim di sini ini mereka semua terlantar. Misalnya seperti itu. Kalau bukan keluarga kami ini masjid ini tidak selesai. Kalau bukan keluarga kami yang menyumbang sekolah-sekolah di sini ini, ya guru-guru sini tidak sejahtera dan seterusnya. Maka oleh karena itulah, karena niat adalah masalah hati, niat adalah urusan yang ada di dalam hati kita, sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu berkata, Allahumma ja'al amali kullahu salihah. Ya Allah, jadikan amal saya seluruhnya saleh. Waj'alhu liwajhika khalisah. Jadikan amalan itu ikhlas untukmu. Wala taj'al li ahadin fihi syai'ah. Jangan ada bagian orang lain di situ. Bayangkan. Ini teladan bagi kita di dalam beramal saleh. Mintalah selalu kepada Allah. Karena masalah niat, masalah hati, perkara yang rumit, perkara yang sulit. Dan selalu kita menyandarkan diri kita kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Bisa jadi berangkat ke masjid lillah, tapi kemudian setelah keluar dari masjid bisa berubah ya kondisi hati seseorang. Bisa berubah keadaan seseorang. Ya. Maka oleh karenanya ikhwafillah rahimakumullah, kita harus berusaha ya bersama-sama ya saya yang dhaif ya al-fakir ilallah, dan mengajak ya seluruh kita untuk selalu berusaha menjaga niat kita. Karena amal yang kecil, niat lillah azza wa jalla
tulus ikhlas karena Allah, maka kemudian amal itu akan besar di sisinya. Ya, betapa banyak amalan yang besar, ya, agung, mulia di sisi Allah, tapi ternyata amalan itu ya bukan karena Allah, maka tidak akan bernilai di sisinya. Bahkan di antara cabang-cabang keimanan itu sangat banyak. Yang paling rendah adalah imatatul adza anit tariq. Kita menyingkirkan ya duri, ranjau di jalan. Kalau kita lakukan itu lillah azza wa jalla, maka kemudian itu akan menjadi pahala yang besar di sisinya. Makanya para ulama selalu memotivasi kita, selalu kita untuk ya berusaha untuk mengikhlaskan niat kita lillah azza wa jalla. Bahkan kita dalam setiap hari memohon kepada Allah agar Allah jadikan amal kita amal yang makbul, ya, amal yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita sebuah doa, ya, agar Allah Subhanahu wa taala menerima. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Bukankah itu sebuah kebahagiaan orang beriman, ya, diberikan Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat, ya, kemudian rezeki yang baik, amal yang paripurna di sisi Allah Azza wa Jalla. Maka agar amal kita ini menjadi paripurna, diterima di sisinya, ya, pahala itu paripurna, maka lakukan langkah-langkah yang telah disebut oleh para ulama tadi. Yang pertama, imani Allah Azza wa Jalla dengan benar dan mentauhidkan Allah Azza wa Jalla tanpa mensyirikkan Allah dengan siapapun. Yang kedua, ya, lakukan amal itu lillahi subhanahu wa ta'ala, ya. Ketika amalan itu ada unsur-unsur yang lain, maka dia akan terpecah dan dia akan menjadi amal yang tidak sempurna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, ikhwafillah, al-muwafaqah lima jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang sering kita sebut dengan ittiba'un Nabi alaihi salatu wassalam. Apapun yang kita lakukan, maka harus berusaha sesuai dengan apa yang dilakukan Nabi SAW. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Nah, ikhwafillah, kalau kita baca konteks ayat ini, sesungguhnya ayat ini tentang pembagian ini. Ya, saja tentang pembagian harta ini. Setelah pulang dari perang, ya, kemudian Nabi SAW membagikan fai, membagikan ghanimah, membagikan. Nah, Allah mengatakan, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Sehingga para ulama menurunkan kaidah, di dalam urusan harta saja kita mesti, ya, tunduk dan patuh kepada apa yang dilakukan oleh Allah, oleh Rasulullah SAW, apalagi dalam bagian agama kita. Dalam urusan harta saja kita harus tunduk, kita harus mengikuti perintah Rasul, apalagi dalam bagian syariat yang mulia ini. Makanya subhanallah, kalau kita baca keterangan Ibn Rajab Al-Hambali di dalam menjelaskan hadis tentang innamal a'malu binniyat, itu kita dapatkan di dalam bab ini ketika menjelaskan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, katanya dalam menjelaskan dalam bab ittiba Nabi ini ada hadis yang selalu harus kita ingat. Kenapa harus ittiba kepada Rasul? Kenapa harus kita mengikuti Rasul SAW? Nabi SAW mengatakan, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Ibn Rajab Al-Hambali menjelaskan tentang kategori amal. Amal itu ada dua, kata beliau. Yang pertama adalah ibadah, yang kedua adalah muamalah. Nah, dia menjelaskan bagian amal-amal yang tertolak. Bagian amal-amal yang tertolak. Ya. Maka kemudian menjelaskan beberapa pembahasan. Itu insya Allah ini pembahasan sangat panjang. Tapi ala kulli hal di situ beliau menjelaskan sangat rinci sekali. Dan silakan kita rujuk kepada penjelasan beliau nanti, di mana ada amalan itu keluar dari syariat, kata beliau. Keluar dari syariat, maka hukumnya tertolak. Amal yang tertolak 100% seluruh amalan yang tidak ada panduan agama, tertolak dia. Ya. Yang tidak ada panduan tertolak. Mengerjakan ibadah sambil lari-lari, itu kan, sambil tadi joget-joget atau sambil loncat-loncat dan seterusnya. Ini tidak ada panduannya, tertolak 100%. Ya.
tertolak 100%. Nanti ada lagi pembahasan beliau bahwa di antara bagian amalin yang tertolak itu adalah menambahkan sesuatu, menambahkan di dalam ibadah kita yang mana penambahan itu tidak disyariatkan. Nah, tidak disyariatkan. Nah, penambahan itu tidak disyariatkan. Dan melakukan sesuatu pengurangan di mana dengan melakukan pengurangan itu berakibat dalam ibadah kita. Ini contoh ketika misalnya kita sholat ya tidak wudhu, ya, maka kemudian melakukan amal yang kurang dari sisi syarat diterima wudhu kita, syarat diterima sholat kita, maka kemudian itu kurang dari sisi ibadah kita, dia akan tertolak. Orang sholat tanpa wudhu nggak akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Silakan nanti pembahasan lebih dalam di dalam kitab beliau di dalam penjelasan tentang man amila amalan laisa ali amruna fa waraddun. Ikhwafillah rahimakumullah. Yang mesti kita perhatikan di mana amalan kita itu harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kita disuruh untuk mengikuti imam kita sallallahu alaihi wasallam. Ini kan lucu Ustaz ya, siapa pula imam kalian katanya Ustaz ya. Siapa pula imam kalian? Imam kita Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita disuruh untuk mengikuti dan kita disuruh untuk mencontoh, yang disuruh kita untuk meniru apa yang dilakukan oleh Nabi kita alaihi salatu wassalam. Nah inilah kata beliau dalam kitab Khudh Aqidatak, 3 menjadi syarat paripurnanya amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ingin SPPD-nya sempurna diterima, maka lakukanlah, milikilah 3 hal ini: iman kepada Allah Azza wa Jalla, ikhlasulillahi Azza wa Jalla, dan kemudian mutaba'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing Allah Azza wa Jalla di dalam melakukan amal-amal saleh sehingga SPPD kita terima dengan sempurna, tidak melenceng. Ya, kita disuruh melakukan ini kita lakukan, kita suruh untuk meninggalkan ini kita tinggalkan misalnya. Begitulah seorang mukmin itu mudah dan selalu punya prinsip sami'na wa ta'ana terhadap apa yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam arahkan dan perintahkan. Jangan sekali-kali melawan dan menantang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena yang menantang, yang melawan pasti akan rugi. Ya, pasti akan rugi di dunia dan di akhirat kelak. Oleh karenanya ikhwafillah, mungkin lebih banyak contoh-contoh nanti guru kita Dr. Helmi Basri, bentuk-bentuk penyimpangan barangkali ya, dan akan disempurnakan oleh beliau. Terima kasih. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk lanjutan penjelasannya mengenai SPPD ini. Mudah-mudahan surat perintah perjalanan dinas kita akan lebih sempurna. Kita akan mendengarkan lanjutan dari guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullahu taala. Waliyatafadhal masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Ikhwati fillah, para pendengar, para pemirsa, wabil khusus guru-guru kita yang sudah menyempatkan waktunya bersama kita, Dr. Hidayatullah, Dr. Dasman, dan Saudara Ray, serta ikhwah yang di studio. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memudahkan kita untuk istiqamah, berada di atas jalan sunnahnya. Tiada kata yang pantas untuk kita ucapkan kecuali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi yang sejuk dan penuh nikmat ini kita kemudian masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermuzakarah, untuk belajar. Mudah-mudahan ini menjadi bagian dari ibadah, karena memang belajar itu adalah
perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Dan menuntut ilmu itu tidak mesti dibatasi oleh waktu dan tempat serta strata-strata tertentu, tapi kita bisa menuntut ilmu kapan saja. Dan mudah-mudahan waktu yang kita habiskan untuk melaksanakan kegiatan diktat ini mudah-mudahan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah dan amal saleh yang akan memperpanjang catatan amalan kebaikan kita. Dan bersalam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita setia di atas sunnahnya. Mudah-mudahan kita semakin dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuktikan cinta dan kerinduan kita kepada beliau. Beliau adalah orang yang sangat mencintai kita dan sangat merindukan kita. Kita berharap cinta kita kepada beliau cinta yang menyelamatkan kita di mahsyar. Karena Nabi sendiri mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Engkau bersama orang yang engkau cintai di hari mahsyar kelak. Maka saatnya kita menentukan pilihan. Selagi umur masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, saatnya kita menentukan pilihan kita nanti di akhirat kita mau bersama siapa. Maka cintailah dia. Kalau ingin nanti bersama Rasul, cintai dia. Cintai apa yang beliau suka dan benci apa yang beliau benci. Mudah-mudahan kita adalah orang-orang berbahagia dengan mendapatkan syafaat beliau di hari mahsyar. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ikhwati fillah, para pendengar, para pemirsa dimanapun berada, tema kita adalah SPPD dan sudah banyak hal yang tadi kita dengarkan dari dua guru kita. Ternyata memang SPPD ini sesuatu yang menarik dan penting untuk dibicarakan. Kenapa menarik? Ya karena SPPD itu menghasilkan sesuatu. Hanya saja hasil itu akan didapat sesuai dengan ketentuan, syarat, dan aturan yang berlaku. Kalau seandainya SPPD-nya hanya 2 hari, lalu dibuat 4 hari, nah, yang 2 hari ini tidak akan dibayar. 2 hari pertama bisa dibayar, karena memang itu untuk itu dia disuruh. Walaupun kadang-kadang ada orang-orang yang ingin membuat bukti-bukti palsu agar tetap bisa diberikan. Nah, tapi untuk dunia barangkali bisa seperti itu. Tapi SPPD yang kita maksud ternyata bukanlah persoalan kerja-kerja dunia kita, tapi ini adalah kerja-kerja kita di dunia menuju akhirat kelak. Bagaimana kita sebagai seorang hamba Allah yang memang menginginkan untuk mendapatkan pahala dan ingin diterima amalan-amalan kita. Berharap untuk diterimanya amal itu merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan beliau mengajarkan dalam doa yang sudah sering diulang-ulang itu kan, tadi juga sudah diulang-ulang oleh guru kita. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Dan ternyata itu juga merupakan sunnah Nabi yang sebelumnya, umpamanya Nabi Ibrahim alaihissalam.
ketika dia sudah berhasil bersama Nabi Ismail membangun Ka'bah, apa yang dia ucapkan? Rabbana taqabbal minna. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail. Ketika Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail membangun Ka'bah, selesai dia membangunnya itu, beliau berdoa kepada Allah, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, wahai Rabb kami, terimalah dari kami. Ini sesungguhnya adalah gambaran bahwa sesungguhnya Nabi sendiri memberikan contoh kepada kita. Apabila kita sudah beramal, maka yang kita harapkan setelah itu memang adalah bagaimana amalan-amalan itu diterima oleh Allah. Sehingga Nabi Ibrahim doanya Rabbana taqabbal minna. Dan Rasul kita Nabi Muhammad SAW dalam doa tadi juga amalan mutaqabbala. Dan orang-orang soleh pada masa dahulu juga seperti itu. Umpamanya kalau kita baca dalam buku-buku yang berbicara tentang kisah-kisah mereka pada bulan Ramadan, apa yang mereka lakukan setelah mereka beribadah dalam bulan Ramadan? Bahkan 6 bulan setelah itu doanya adalah bagaimana Allah menerima amal-amal Ramadannya. 6 bulan sebelum Ramadan mereka itu berdoa agar dimasukkan ke dalam Ramadan supaya bisa beramal. Dan 6 bulan setelah Ramadan doa mereka adalah supaya amalan-amalan diterima. Maka ada salah seorang dari generasi salaf itu juga dulu ketika di hari raya dia melihat sekelompok orang yang sedang bergembira, ketawa-ketawa, bergembira, bersenang-senang. Dia merasa heran. Kenapa orang ini ketawa-ketawa bergembira gini setelah berpuasa? Apakah karena sudah yakin amalannya diterima? Seandainya yang amalnya sudah diterima, bukan itu kerja orang-orang yang bersyukur. Kalau seandainya ternyata amalannya tertolak, bukan itu juga kerja orang-orang yang amalannya tertolak. Jadi ketika dia ketawa-ketawa, ini apa ini? Seandainya dia tahu amalnya diterima, bukan itu yang harus dilakukan. Tapi kalau ternyata amalnya ditolak, ya bukan itu juga yang harus dilakukan. Ini semua gambaran-gambaran bahwa berharap amal diterima, lalu kemudian mendapatkan pahala, itu adalah sesuatu yang baik dan dianjurkan karena merupakan sunnah Nabi, bahkan sunnah Nabi yang sebelumnya seperti Nabi Ibrahim. Oleh karena itu tertolaklah anggapan, kalau tidak mau dikatakan keyakinan, sebagian dari orang-orang sufi yang mengatakan bahwa beramal itu bukan untuk mendapatkan pahala. Selagi ada orang yang beramal untuk mendapatkan pahala, berarti dia belum ikhlas. Bahkan yang lebih parah lagi, biar masuk neraka asal Allah ridha. Jadi untuk mendapatkan ridha Allah, masuk neraka lah asal Allah ridha. Ini ungkapan yang salah. Tidak bisa diterima. Bertentangan dengan ayat, bertentangan dengan hadis, berharap untuk mendapatkan pahala karena Allah yang menjanjikan. Berharap agar diberikan surga karena Allah yang menjanjikan. Kan banyak ayat-ayat Al-Qur'annya kan, innalil muttaqina mafaza. Apa makna mafaza? Orang-orang muttaqin itu akan berbahagia, akan beruntung. Apa maknanya? Tengok tafsirnya bagaimana para ulama. Orang-orang bertakwa itu lahum jannatun naim. Mereka mendapatkan surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Lalu ketika Allah menjanjikan itu, takkah boleh kita berharap? Nah, disinilah kesalahannya. Justru ketika Allah berjanji untuk memberikan itu dan disampaikan oleh nabinya yang mulia, maka justru disitulah saatnya kita berharap. Surga bukan didapat semata oleh amal, iya.
Betul, karena Nabi sendiri yang mengatakan seperti itu. Masuk surga bukan karena amal. Sebab nampaknya tidak ada amal yang cocok dibalas untuk surga. Surga apa yang bisa didapat dengan sholat yang entah khusyuk entah tidak? Surga apa yang bisa didapat dengan puasa yang tidak lepas dari ghibah? Surga apa yang bisa didapat dengan zakat yang belum bayar zakat lagi sudah dipoto-foto, sudah masuk di Facebook, baru mau baca Quran tuh, ambil Quran tuh udah dipoto tuh. Alhamdulillah walaupun sebentar, tapi yang penting baca Quran. Nah, ditulis di bawah. Sholat 2 rakaat di malam hari, pas bangun ambil dulu HP. Alhamdulillah dibangunkan oleh Allah. Kita tidak mengatakan pula langsung itu satu hal yang tidak ikhlas, tapi itu pintu oleh syaitan untuk merusak iman. Oleh karena itu kata Nabi, tidak semata-mata dengan amal, tapi dengan ridwanullah, dengan keridhaan Allah. Dan ridha Allah bisa kita dapatkan dengan memperbanyak amal. Maka kita berharap mudah-mudahan amal-amal kita diterima dan mendapatkan ridha Allah, untuk kemudian Allah memasukkan kita ke dalam surga. Sahabat bertanya, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Kamu sendiri bagaimana? Rasul bilang, hatta ana, sampai saya pun masuk surga bukan karena amalan semata, tetapi karena rahmat Allah yang meliputi, yang itu bisa didapat dengan amal. Oleh karena itu beramallah ikhlas karena Allah untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil berharap untuk mendapatkan surga. Jadi tanpa berharap itu sebenarnya bukanlah kebiasaan atau bukanlah sesuatu yang dianjurkan oleh agama. Bahkan dalam ibadah itu ada 2 sisi yang harus ada, al-khauf war raja. Bahkan ada yang mengatakan 3, al-mahabbah. Al-khaufu, rasa takut kita dengan ancaman-ancaman Allah. Kita kenapa sholat? Karena ancamannya sakar. Kan itu kan? Kalau dia tidak sholat kan sakar, ada neraka sakar. Jadi kita kerjakan perintah Nabi dalam perkara sholat agar terhindar dari neraka. Itu namanya khauf, ada rasa takut kita terhadap ancaman Allah. Dan yang kedua adalah ar-raja, kita penuh harap. Kenapa kita berharap? Qad aflahal mu'minun, ada kemenangan-kemenangan yang akan diraih oleh orang beriman, allazina hum fi salatihim khasyi'un, yang mana mereka khusyuk dalam sholatnya. Jadi al-khauf war raja ini 2 hal yang tidak boleh lepas dalam ibadah kita. Oleh karena itu abaikan saja ungkapan-ungkapan sebagian dari orang-orang sufi itu yang mengatakan bahwa keikhlasan itu mengharuskan kita untuk tidak berharap surga, tapi murni semata-mata hanya untuk Allah, dan kita nggak tahu bagaimana mereka memaknai murni untuk Allah itu seperti apa. Padahal berharap surga dan takut dari nerakanya Allah itu sesungguhnya adalah 2 sisi sayap dalam ibadah kita yang harus selalu ada. Baik, ikhwati fillah, kita tadi sudah mengatakan bahwa berharap diterimanya amal itu memang sangat penting. Sebab kalau seandainya amal kita tertolak, kita rugi dunia akhirat. Kalau amal kita itu tertolak, rugi kita dunia akhirat. Di dunia, itu amal kita sudah tidak dianggap sah, karena tertolak. Sedangkan di akhirat, kita termasuk ke dalam orang-orang yang akan tertolak juga. Termasuklah di antaranya tertolak dari telaganya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam hadis dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ana faratukum fil haud. Saya mendahului kalian, saya tunggu-tunggu nanti kalian di telaga. Ternyata Rasul sudah datang lebih duluan, nanti umatnya datang bergantian satu persatu.
Datang dikasih minum, datang dikasih minum. Faman syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang sudah dikasih minum oleh Nabi, dia tidak lagi merasa haus. Padahal mahsyar ketika itu tempat di mana semua orang kehausan. Tapi kalau sudah dikasih minum, hilang, lepas dahaganya. Tapi ada orang-orang yang diusir. Yang mengusirnya malaikat. Suhkan, bu'dan. Ayo menjauh, jangan dekat-dekat sini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kenapa diusir? Bukankah mereka itu adalah umatku? Karena Nabi mengetahui siapa umatnya itu melalui asarul wudu, dari bekas wudu. Mungkin aja orang tuh rajin berwudu, rajin ini, jadi itu Nabi tahu kalau itu sebagai umatnya, tapi diusir. Kenapa diusir? Bukankah itu umatku? Apa kata malaikat? Jawabannya dalam riwayat itu, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang mereka lakukan sepeninggalmu. Jadi Rasul wafat, lalu kemudian dikuburkan, dia berada pada alam barzakh, kehidupan sesuai dengan kemuliaan yang diberikan oleh Allah, dan dia tidak lagi mengetahui apapun yang dilakukan oleh umatnya sesudah wafatnya. Nah, dan ini juga menolak keyakinan sebagian orang yang mengatakan Rasul tidak wafat. Maka Rasul bisa mengetahui apa yang dilakukan oleh umatnya. Jadi memang kalau sudah tidak benar, kalau sudah tidak berdasarkan kepada alasan-alasan yang sahih, pasti akan banyak terjadi kesalahan, termasuk dari kesalahan yang tadi itu. Nabi tidak lagi mengetahui apapun setelah beliau wafat. Dan itu memastikan bahwa Nabi sudah wafat. Kalau sudah wafat, berarti tidak bisa lagi jumpa karena sudah wafat. Dan ketika ada orang yang ngaku-ngaku bertemu, nanti kalau mau jumpa Nabi baca zikir ini. Zikir ini baca sekian kali, siap-siaplah, setelah itu Rasul akan datang. Atau baca selawat ini, nanti Rasul akan datang. Jadi kalau dia datang, mohon untuk berdiri. Ada yang seperti itu. Ternyata berdirinya itu entah mereka tahu entah tidak, karena sebagian ada juga yang ikut-ikutan, asal dibuat oleh orang maka dibuat pula, dibaca pula, berdiri pula, padahal asalnya karena mereka meyakini bahwa ada rasul yang hadir. Tentu saja itu sesuatu yang menyimpang, yang tidak bisa untuk dibenarkan. Jadi akan tertolak, diusir. Suhkan, bu'dan, celaka kalian, pergi, menjauh. Nabi pun setelah itu ternyata ikut untuk mengusirnya. Ketika dia sudah tahu alasan kenapa malaikat mengusir, Nabi pun ikut mengusirnya. Dijelaskan bahwa yang diusir itu ada dua. Yang pertama adalah al-murtaddin, orang-orang yang murtad. Kalau murtad berarti meninggalkan agama. Dan yang kedua adalah orang-orang yang merubah agama. Bisa dengan cara menambah atau bisa dengan cara mengurangi. Menambah dan mengurangi itu sama saja akibatnya. Mengeluarkan sesuatu yang ada dalam agama tidak lagi menjadi ketentuan agama. Berarti mengurangi. Memasukkan sesuatu ke dalam agama yang bukan bagian dari agama, berarti menambah. Inilah makna dari intihalil mubtilin. Orang-orang yang membatalkan agama itu bagian dari perusak agama itu sendiri. Nah, kalau sudah tertolak di akhirat, kita mau apa lagi? Itulah kerugian yang besar, itu kecelakaan bagi kehidupan akhirat kita. Karena kita sudah tertolak, jangankan masuk surga, untuk mendapatkan minuman Rasul saja sudah
tidak dibolehkan. Padahal itu diberikan sebelum nanti orang-orang beriman memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ikhwati fillah, balik kita kepada judul kita SPPD, memang penting untuk dibahas bagaimana kita benar-benar mendapatkan pahala yang paripurna, pahala yang sempurna dari semua amal yang kita lakukan. Saya kira tadi poin ini sudah sangat panjang sekali disampaikan oleh guru-guru kita, meskipun dari semua yang disampaikan tetap akan lebih panjang lagi sebenarnya. Karena ketika kita bicara syarat diterimanya amal, itu sesungguhnya kita sedang bicara syahadatain. Dan Islam itu ya awalnya dari syahadatain itu. Ketika syarat amal pertama umpamanya ikhlas, itu merupakan bagian dari la ilaha illallah. Bagaimana amal kita diterima oleh Allah kalau kita ikhlas untuk Dia. Ayatnya jelas, hadisnya jelas, ungkapan-ungkapan para ulama itu juga sudah sangat jelas. Tidak diterima perkataan kecuali dengan amal. Ini Sufyan Tsauri kalau nggak salah saya. Tidak diterima satu perkataan kecuali diikutkan dengan amal. Tidak diterima pula perkataan dan amal kecuali dengan niat. Tidak pula akan ada artinya qaulun wa amalun wa niyatun illa bil ikhlas, kecuali dengan ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak ada lagi yang perlu untuk diragukan. Para ulama-ulama fikih dalam kaidah juga punya andil dalam persoalan ini. Umpama satu kaidah, la sawaba illa binniyah. La sawaba illa binniyah. Tidak ada pahala kecuali dengan niat. Dan niat yang dimaksud di sini lagi-lagi adalah al-ikhlas. Bagaimana kita bisa mendapatkan pahala dari sholat kita kalau sholat kita bukan untuk Allah? Bagaimana bisa mendapatkan pahala dari puasa kita kalau bukan untuk Allah? Seandainya ada orang yang tidak makan, tidak minum, tapi bukan lillahi ta'ala, hanya sekedar untuk diet umpamanya, biar badannya kurus sedikit. Ditahannya dirinya untuk makan dan minum, maka sesungguhnya dia tidak sedang melakukan ibadah. Tapi kalau seandainya ada orang yang mengerjakan karena itu adalah perintah Nabi, syariat Islam, lalu dia amalkan karena Allah, maka disitulah baru menjadi sebuah ibadah. Nah, maka syarat pertama ketika kita bicara al-ikhlas, berarti itu hubungannya dengan asyhadu alla ilaha illallah. Itulah sebabnya tadi Syekh dalam buku tadi itu memulainya dengan iman kepada Allah sebagai bentuk penegasan sebelum dia masuk pada syarat ikhlas. Ulama yang lain barangkali tidak memasukkannya karena konsekuensinya sudah jelas. Karena itu min lawazimnya saat itu ya, sudah satu keharusan. Nah, bagaimana mungkin ikhlas kalau seandainya dia tidak beriman kepada Allah. Maka orang-orang yang kafir tidak ada satu pun yang ikhlas. Dari mana keikhlasannya? Karena dia sendiri tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah sebabnya amalan-amalan kebaikan mereka karamadin istaddat bihirih. Dah ada artinya di sisi Allah. Apapun kebaikan yang dilakukan oleh mereka yang tidak beriman kepada Allah, tidak ada artinya di akhirat kelak. Semua tertolak. Mungkin di mata manusia baik, iya. Karena banyak mereka yang baik. Disantuninya anak-anak yatim, dibantunya orang-orang fakir. Apalagi mau pemilu nih. Kasihnya pondok pesantren. Macam-macam itu. Dia pula yang melantik majelis zikir. Orang kafir melantik majelis zikir, coba bayangkan. Ini ulama yang perlu bertanyakan nih orang yang dilantik itu yang perlu dipertanyakan. Iya apa enggak nih? Orang kafir melantik majelis zikir. Dia aja amalannya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan Quran bilang seperti itu. Oh, ini ujaran kebencian? Enggak, ini ujaran Quran. Kita tidak sedang membenci mereka. Kita hanya mengingatkan, kalau mau diterima semua kebaikan itu,
masuk Islam dulu. Sebab dalam ayat mathalul ladzina kafaru a'maluhum karamadin istaddat bihir rih. Orang-orang kafir itu amalan mereka perumpamaannya sama seperti karamadin istaddat bihir rih fi yaumin asib. Itu seperti debu saja, pasir yang tinggi onggokannya, tapi sekali ditiup angin itu hilang semuanya. Seolah-olah tidak ada. Nah, jadi itu untuk yang pertama. Sedangkan untuk syarat yang kedua, ketika dikatakan mutaba'ah, itu sesungguhnya adalah penjabaran dari asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ketika kita sudah meyakini la ilaha illallah, itu persoalan tauhid, persoalan keyakinan, keikhlasan kita hanya kepada Allah. Nah, pada poin yang kedua, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, bersaksi juga kita bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kalau kita sudah bersaksi bahwa beliau adalah Rasul, maka konsekuensinya adalah kita mesti mengikuti risalahnya. Karena Rasul pasti membawa risalah. Sekarang kita imani dia sebagai Rasul, maka konsekuensinya mengimani risalah. Kalau mengimani risalah, berarti kita percaya kepada apa yang dia bawa. Kalau kita sudah percaya kepada apa yang dia bawa, jangan dirubah-rubah lagi. A katanya A kata kita. B katanya B pula kata kita. Jangan A kata Rasul, Z kata kita. Atau A plus. Itu tidak. Itu sama sekali tidak bisa. Berarti kita sedang mendustai syahadatain kita sendiri. Kita dustai karena kita sudah mengakui dia. Nah, sehingga perlu syarat yang kedua itu adalah mutaba'ah, mengikuti. Dan mutaba'ah ini nanti dalam semua hal. Nah, inilah yang saya maksud tadi bahwa penjabarannya akan sangat panjang dan contoh-contoh penyimpangannya luar biasa banyaknya. Umpama mutaba'ah umpamanya mutaba'ah fil akidah. Nah, bagaimana mengikuti Nabi dalam berakidah? Nah, ini nanti 1, 2, 3. Mana akidah yang benar, al-aqidatus sahihah, mana akidah yang menyimpang, mana akidah yang dibuat-buat. Nabi sudah sampaikan begini, dia buat-buat akidah yang baru dan ngaku-ngaku pula itu yang asli dan itu yang benar. Saya kira ikuti video-video sebelumnya kalau untuk mendapatkan untuk mendapatkan contoh. Itu fil akidah. Nanti mutaba'ah fil amal, fil ibadah. Bagaimana mutaba'ah Nabi dalam persoalan ibadah. Bagaimana cara Nabi beribadah, apa yang dia lakukan. Bagaimana dia memulai, bagaimana dia mengakhiri. Apa yang dia lakukan dalam amal-amal tertentu umpamanya. Itu semua adalah menjadi bagian dari pembahasan SPPD. Kalau seandainya ingin mendapatkan pahala yang paripurna, memang tidak ada kata lain selain daripada mutaba'ah. Setengah waktu sudah hampir jam 10. Saya kira itu sekedar isyaratnya saja dan saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan kita selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala agar tetap mengikuti Rasul kita dalam semua hal dan apapun yang kita lakukan. Kalau kita ikut Rasul kita pasti insya Allah akan menjadi pahala. Baik dalam persoalan ibadah itu sendiri maupun dalam persoalan keseharian kita yang kalau kita ikutkan Rasul kita insya Allah akan jadi ibadah. Bahkan sisir rambut saja. Kalau seandainya kita mulai dari sebelah kanan, pakai sandal saja. Kalau kita mulai pula dari kaki kanan dan dengan niat untuk mengikuti Rasul kita, maka itu sesungguhnya akan menjadi sumber pahala dan kebaikan bagi dunia dan bagi akhirat kita. Oleh karena itu ikhwati fillah, pertahankan terus dalam amal kita, harus tetap ikhlas dan upayakan semaksimal mungkin untuk tetap berada pada garis mutaba'atur Rasul,
bagaimana kita selalu mengikuti Rasul kita yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dicemooh, cemoohlah. Tantangan berat hadapi baik-baik. Karena memang Nabi kita sendiri juga menggambarkan bahwa bertahan di atas kebenaran di akhir zaman nanti kal qabidi alal jamr, sama seperti memegang bara api. Panas dia, tapi kalau dipegang terus bisa padam itu bara itu. Melepuh tangan kita mungkin, tapi baranya padam. Dan setelah itu ada kebahagiaan. Tapi kalau baru saja terasa panas langsung dibuang, mungkin kita akan terlepas dari panasnya, tetapi kita sudah meninggalkan kebenaran. Tentu saja akan berakibat buruk bagi kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallah khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini mengenai SPPD, syarat pahala paripurna diterima. Insya Allah sudah dijabarkan oleh guru-guru kita tadi dan mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Di sesi yang kedua, di sisa waktu kita akan menjawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk di 082174909911. Ini dua-duanya dari Padang, Sumatera Barat sepertinya. Kita bacakan yang pertama dari Ayah Aufa di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, Ana mau bertanya tentang waktu subuh. Pemerintah atau Kementerian Agama kita lebih dulu melakukan azan subuh itu 8 menit dari waktu yang ditetapkan oleh lembaga lain di negeri ini. Nah, di saat sahur nanti semestinya Ustadz, kita mesti ikut yang mana dalam hal ini? Agar kita yakin melakukan suatu ibadah biar pahalanya juga paripurna. Jazakallah khair. Itu yang pertama Ustadz. Kemudian yang kedua dari Pak Oyong di Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Ustadz, saya mau bertanya, benarkah berdebat dalam perkara agama ini adalah orang-orang yang tidak yakin dengan agamanya sendiri? Karena saya lihat beberapa pengajian itu ustadz-ustadznya seperti membenarkan pendapatnya sendiri dalam perkara A dan juga perkara B. Ini mohon nasihatnya agar juga pahala kita bisa paripurna diterima. Jazakallahu khairan. Nah, Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Dengan mohon taufik kepada Allah SWT, Abu Aufa menanyakan tentang masalah waktu salat subuh. Memang kita pada umumnya khususnya di perkotaan, karena untuk melihat terbitnya fajar itu saat ini memang tidak memungkinkan. Karena banyaknya lampu-lampu yang menghalangi kita untuk melihat langsung al-fajr. Oleh sebab itu maka sudah menjadi umum di masyarakat bahwa yang menjadi patokan adalah at-taqwim atau kalender atau hisab. Saking kita menjadikan hisab ini sebagai muktamad sekali, sampai-sampai orang pun tidak merubah juga. Yang bisa dilihat untuk seolah-olah tidak bisa juga dilihat. Itu hilal di bulan Ramadan atau hilal bulan Syawal atau hilal Dzulhijjah dengan alasan untuk menyatukan. Nah, ternyata memang dari hisab yang ditetapkan, tauqid atau kalender atau jadwal waktu sepanjang zaman ini, menurut ahli hisab itu sudah benar. Tetapi menurut ahlul ru'ya, baik ru'yatul hilal maupun ru'yatul al-fajr, ternyata ada pergeseran. Baik di sini maupun di sana. Misalnya Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala sering menyampaikan dalam kajiannya bahwa beliau dapatkan laporan dari orang-orang yang tinggal di badiah, di perkampungan, di pedusunan. Karena mereka di kampung-kampung tidak seterang di perkotaan. Maka bisa dibedakan mana terangnya fajar shadiq dan mana terangnya lampu-lampu perkotaan. Maka beliau mengatakan banyak laporan dari orang-orang Badui itu waktu subuh yang berdasarkan takwim, pada itu takwim Ummul Qura, sampai 13 menit lebih awal daripada waktu fajar yang sesungguhnya.
Dan inilah yang membuat dulu beberapa saudara kita dari Makkah dalam majalah Kiblati dulu ya, dengan kawan-kawan yang berada di Batu Malang dan beberapa kawasan di Indonesia, membuktikan apakah yang terjadi di Arab Saudi seperti yang disampaikan oleh Syekh juga terjadi tidak di sini. Maka pernah juga dirilis dalam majalah tersebut yang diredaksi pimpin oleh Ustaz Agus Hasan Basri hafizahullah. Maka memang dari laporan di lapangan, waktu azan yang dikumandangkan di negeri ini subuh itu lebih awal daripada waktu terbitnya fajar sampai 15 menit. Oleh sebab itu, kalau saya menganjurkan wallahu alam, pertama kepada pihak terkait, yaitu pihak pemerintah, karena ini yang akan lebih menjelaskan dan lebih bijak untuk menetapkan bahwasanya kembalilah kepada yang Allah dan Rasul tetapkan. Karena sudah dikaji kita SPPD tadi ya, SPPD akhrawi kita ini, karena masalah salat itu masalah besar, masalah terbit fajar itu masalah besar. Dan ternyata memang di subuh pula yang ininya, di waktu subuh. Ternyata memang hisab itu tidak menyelesaikan masalah. Makanya hari ini kalau ada yang nanti ke masalah hisab, itulah pembuat masalah. Itulah pembuat masalah. Nabi SAW mengembalikan kita ke yang mudah, lalu kita buat kepada yang bersulit, dan dianggap itu yang paling hebat. Nah, maka saya menganjurkan pertama kepada pihak pemerintah untuk membuat kembali tim pertama untuk meneliti kebenaran tadi. Yang kedua, kalau memang itu benar, maka kita kembali kepada ru'yatu al-fajr, yaitu melihat terbitnya fajar shadiq. Karena kalau kita sholat sebelum masuk waktu, berarti kita sudah sholat yang tidak diterima. Karena sholat di luar waktu itu batal. Yang kedua, kepada para pengurus masjid untuk senantiasa menyetel jam digitalnya. Karena sudah umum saya perhatikan jam-jam digital, khususnya yang lama, yang tidak langsung nyambung ke satelit, itu jamnya selalu bergeser, selalu maju. Selalu maju, sampai kalau sempat 2 bulan tidak di-setel, bisa sampai 4 atau 5 menit di seluruh waktu. Saya sudah sering membandingkan jam yang ada melalui HP, melalui jam satelit, dengan jam digital di banyak masjid selalu maju. Tauhidnya, jamnya itu. Kadang-kadang sampai 5 menit maju. Nah, ini juga berbahaya bagi jemaah. Yang ketiga, kepada kaum muslimin, khususnya subuh, jangan segera qamat. Ya, jangan segera qamat, apalagi juga ada hadis ya dari Rafi' bin Khadij, walaupun masalah ini oleh sebagian ulama yang dikuatkan adalah salat di waktu awal. Tapi ada yang menyebutkan hadis dari Nabi SAW, asfiru bil fajri fa innahu azamu lil ajr, yaitu salatlah sampai terang di ufuk timur, karena itu lebih besar pahalanya. Wallahu alam, salatnya dilambatkan sedikit, khususnya subuh, minimal tadi antara azan dengan qamat itu minimal 15 menit supaya pasti masuk waktu subuhnya tadi. Sampai nanti pemerintah menetapkan lagi, atau kita telitikan sendiri lagi. Kalau kita sudah tahu ya, makanya jangan cepat qamat, karena tidak sedikit masjid tengok kiri kanan tak ada sholat lagi, yang sholat sunat, lalu langsung tancap gas full. Kadang-kadang yang imamnya pun ditinggal, ya, yang biasa jadi imam pun ditinggal, kadang dia cepat selesai. Karena cepat sholat subuh itu berakibat buruk. Satu tadi, kalau benar waktu belum masuk sholat kita tidak sah. Yang kedua, kalau cepat selesai, cepat pula kita pulang. Cepat pulang setelah subuh itu rentan untuk tidur lagi. Rentan tidur lagi. Apalagi kalau kelasnya imamnya inna ataina juga subuhnya. Ya, ada yang imam di subuhnya inna ataina. Nah, kadang-kadang sedih juga kita, subhanallah. Sudah qamatnya cepat, sholatnya pendek, kemudian yang dicari zikir selepas sholatnya diperpanjang.
Padahal yang disuruh Nabi itu bukan zikirnya yang dikejar, tapi sholatnya. Bahkan kalau nak berdoa yang paling abdul dalam sholatnya, bukan setelah sholatnya. Tapi tidak. Kalau setelah sholat itu yang dikejar, jadi syarat jadi imam pula untuk di sebagian masjid kaum muslimin. Oleh sebab itu maka kita siasati dengan melambatkan qamat. Minimal antara azan, bukan antara masuk waktu, antara azan dan qamat itu 15 menit supaya apa? Satu, orang yang datang lebih awal dapat pahala lebih banyak. Sebab kata Nabi, setiap orang dihitung sholat selama menanti orang sholat. Yang kedua, bahwa doanya mustajab. Ketiga, didoakan oleh malaikat. Keempat, ya, yang terlambat tidak jadi terlambat. Karena sholat, subhanallah, berserakan jemaahnya, itu berpengaruh pada besar kecil penghasilan pahalanya. Sebab apa? Kita kan satu kolektif ini sekarang. Kalau sebagian dapat 2 rakaat subuh, sebagian dapat 1,5, sebagian dapat hanya tahiyatul akhir, akhirnya berserakan. Saya sering lihat kadang-kadang saking cepatnya, ya jemaah cuma 15 orang, 5 sebelah kanan terlambat, 5 sebelah kiri terlambat, yang di tengah saya tidak, berarti 2/3 yang terlambat. Yang sayangnya kadang-kadang jemaah rutin pula yang tertinggal. Ini berarti ada masalah dengan pengaturan qamat kita. Tidak ada masalah dengan pengaturan qamat kita. Oleh sebab itu tolong kepada para pengurus, tadi saya katakan untuk menyetel kembali jam digitalnya. Yang kedua untuk melambatkan ininya, dan kepada para pengambil kebijakan, pemangku kebijakan khususnya Kementerian Agama untuk berkewajiban untuk melakukan penelitian. Nah, tentang puasa, saya tadi kan tentang sholat ini. Tentang puasa, mana yang kita ikuti selama belum masuk waktu sholat, sebelum masuk waktu subuh. Walaupun orang sudah azan, tapi pasti dia azan sebelum waktu subuh masuk. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, saya tahu, saya kan punya jam ini, jam digital yang dikaitkan, jam yang dikaitkan dengan satelit, yang seragam di seluruh wilayah Indonesia, webnya sama, menitnya. Lalu di jam waktu di Pekanbaru misalnya subuh masuk jam 5:09. Yang 5:09. Ternyata di jam digital mereka 5:04. Saya tetap sahur saya. Karena azan itu ghairu mu'tabar. Azan itu tidak dianggap. Karena Nabi katakan wal muazzin mu'taman. Muazzin itu wajib amanah. Tidak boleh dia lambatkan, tidak boleh dia cepatkan. Abdullah bin Ummi Maktum, muazzin yang kedua di zaman Nabi SAW, dia tidak azan kecuali sudah dipastikan masuk waktu subuh. Belum masuk waktu subuh sudah ini. Makanya kepada para muazzin itu sebenarnya keren. Tapi kalau sempat apa nanti bisa teleng dia. Berbahaya karena menyia-nyiakan amalan orang. Maghrib nanti cepat pula dia azan, belum waktu berbuka. Di subuh dia cepat azan, belum waktu imsak. Oleh sebab itu ini berbahaya bagi ini juga permohonan saya atau permintaan saya kepada para pengurus untuk mengingatkan muazzinnya, selain menyetel jamnya juga menyetel para muazzin. Karena muazzin kadang ingin cepat selesai juga tugasnya. Habis itu qomat ada juga sebagian muazzin tidak ada qomat lagi. Yang penting jemaah sudah ada, entah sholat entah Allah tertidur kadang sebagiannya. Allah musta'an. Taib. Jadi untuk puasa kita tetap mengacu kepada waktu. Bukan kepada sebagian sudah azan, sebagian belum. Karena itu saya perhatikan subuh. Alhamdulillah bangun saya selalu sebelum subuh. Tapi kadang-kadang terlambat juga karena muazzinnya cepat qomat. Iya, karena muazzinnya cepat qomat kadang-kadang terlambat juga. Walaupun tidak terlambat bangun, lebih duluan bangun dari muazzin. Alhamdulillah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini pertanyaan Pak Abu Aufa atau Ayah Aufa dari dari Padang. Adapun untuk Pak Oyong, pertanyaan Pak Oyong tadi tentang berdebat. Ini untuk lebih nanti ini bagian Ustaz Helmi nih atau Ustaz Hidayat nih, bagian akidah ini. Tapi saya ingin menyebutkan seperti yang dimaksud berdebat di sini adalah yang sudah jelas firman Allah, sabda Rasulullah SAW, tapi kita masih mengedepankan logika juga. Baik di bidang apapun. Dan jelas misalnya Allah mengabarkan tentang dirinya dalam ayat-ayatnya, hadis-hadis nabinya,
sallallahu alaihi wasallam. Bersikeras juga kita tidak menerimanya. Misalnya Allah di langit, dalam Al-Quran, dalam hadis, lebih dari 2000 dalil tentang itu. Antum paksakan juga, yang memberitahu itu yang di langit itu sendiri. Yang kedua yang datang dari langit juga Jibril. Yang ketiga yang pernah ke langit, yaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Lalu antum percaya kepada imam si fulan dan si fulan yang tak pernah ke langit, tidak dapat juga wahyu dari langit. Mana yang lebih hebat, berita Nabi atau dia? Ini namanya yang khusumat yang dilarang itu. Menjadikan agama sebagai bahan perdebatan. Atau sesuatu yang sudah ijma. Lalu antum tambahkan lagi. Misalnya sudah ijma Nabi tidak memegang tangan wanita yang tidak halal baginya. Lalu antum jadikan subuhat-subuhat. Sampai ada pula seorang mufti di Timur Tengah itu, mufti besar. Tapi auzubillah, fatwa-fatwanya kadang-kadang seorang adik ipar boleh mencium abang iparnya. Cium pipi maksudnya, cipaki. Padahal salaman saja berkhalwat saya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fatwa sampai seperti itu. Nasallallahu alaihi. Jadi bukan hanya kedar salaman, bercipika-cipiki baginya halal. Sesuatu yang jelas-jelas haram dari Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Atau misalnya riba halal di negeri kafir. Di negeri orang Islam haram. Itu pun kalau tidak terpaksa. Kalau terpaksa halal. Subhanallah. Jual khamar boleh kepada orang kafir boleh. Alhamdulillah sih. Ini fatwa-fatwa yang nyeleneh. Tapi memang kadang-kadang karena jadi hamba penguasa kadang Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat, ini yang namanya jidal yang dilarang itu. Dan selanjutnya ada tambahan, pasti ada itu dari Ustaz yang berdua nih. Ya, biar enggak saya monopoli semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan Ustaz? Fadal Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah saya kira sudah jelas tadi ya, diberikan penjelasan oleh guru kita untuk dua pertanyaan itu ya. Pertama terkait dengan waktu, dan katanya kalau nggak salah organisasi Muhammadiyah juga sudah pernah menganalisa Ustaz ya, yang katanya lebih cepat, tapi dia bilang 8 menit. Tentu saja harus ada upaya-upaya untuk mengkelirkan masalah ini, karena ada hubungannya dengan ibadah, baik sholat ataupun puasa. Kalau sholat di luar waktu kan menjadi tidak sah. Tapi tadi solusinya sudah disampaikan. Untuk puasa juga jangan-jangan ada juga pengaruh gitu ya. Cuma memang kalau untuk puasa barangkali bagus juga kalau seandainya kita mengedepankan kehati-hatian untuk mengambil langkah hati-hati. Kalau memang rasanya ragu-ragu masuk dengan tidak masuk, kita lebih baik untuk berhati-hati. Karena jangan-jangan kalau kita anggap tidak atau belum, ternyata sudah gitu saja. Maka lebih baik juga untuk berhati-hati. Logika imsak itu sebenarnya untuk itu bisa dibenarkan. Tapi kalau imsak dalam artian kalau sudah bunyi nanti sirine itu berarti terhalang untuk sahur, itu tidak bisa. Karena waktu subuh belum masuk. Nah, jadikan hanya sekedar untuk kehati-hatian. Kehati-hatian itu maksudnya kalau mau buat kopi jangan panas-panas, karena dinginnya nanti pas orang azan. pas sudah bisa diminum orang azan. Jadi itu untuk kehati-hatian. Sedangkan untuk yang kedua, saya kira juga sudah diapakan, dan hadis-hadis melarang untuk berdebat itu banyak Ustaz ya. Iyaka atau iyakum wal mira. Jangan sekali-kali kalian berdebat. Bahkan kehancuran umat-umat itu diantaranya adalah qila wa qala, kan itu kan kasratus soal, banyak memperdebatkan persoalan agama. Maka perlu dipahami perdebatan seperti apa. Nah, itulah tadi jawabannya, memperdebatkan hal-hal yang sudah terang dalam agama sehingga justru hasilnya akan membuat kita menjadi ragu. Itu malah justru menjadi tidak baik. Dan perlu dibedakan antara berdebat dengan, mungkin kalau diistilahkan
muzakarah atau apa gitu. Jadi kalau berdebat itu masing-masing ingin mempertahankan kebenaran yang dia anggap benar. Masing-masing mempertahankan. A ingin mempertahankan, B ingin pula mempertahankan. Tapi kalau belajar agama, muzakarah, itu untuk mencari satu titik kebenaran. Nah, yang dilarang itu berdebat yang dalam bentuk tadi itu. Ini kata si A, ini katanya A. Bagaimana mati-matian sampai merah mukanya untuk mempertahankan kamu salah, saya benar. Ulama-ulama dulu sangat menghindarkan hal-hal yang seperti itu. Justru kalau Imam Syafi'i, kalau saya berbicara agama, memperdebatkan persoalan agama, ingin rasanya kebenaran itu datang dari lawan bicaranya. Nah, maka jangan pula dipahami nanti secara umum untuk semua bentuk perdebatan. Kalau tujuannya memang untuk mencari sebuah kebenaran, lalu kita bertanya, lalu ragu dan tanya kembali, itu bukanlah qila wa qala, bukanlah kasratus soal. Tapi kalau niat satu kebenaran, diperdebatkan dengan alasan-alasan yang masing-masing mempertahankannya, itu barangkali yang harus dihindari. Karena yang seperti itu hanya akan mengesatkan hati, hanya akan mendatangkan permusuhan dan menjauhkan dari kebenaran yang sesungguhnya. Saya kira itu sekedar tambahan. Wallahu a'lam. Taib, jazakallah khairan Ustaz untuk jawabannya dari dua pertanyaan tadi. Ustaz ada tambahan, Am? Taib. Mudah-mudahan Pak Oyong dan juga Abu Aufa di Padang, Sumatera Barat yang menyimak kita di kesempatan hari ini bisa mengambil manfaat dan bisa juga terjawab pertanyaan yang sudah disampaikan tadi. Jazakallah khairan untuk pertanyaannya di 082174909911. Ustadz, jazakallah khairan juga untuk ilmu dan waktunya. Insyaallah di pekan depan Allah mudahkan lagi kita dengan tema-tema yang memang berbeda dari sebelum-sebelumnya, dan juga mudah-mudahan banyak manfaat untuk kaum muslimin yang menyimak kita di kesempatan hari ini. Baik, kita cukupkan untuk hari ini. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara